Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Berwudu bertujuan untuk mencucikan diri dan jiwa. Wudu memberikan manfaat yang sangat besar bagi kesehatan. Bukan sekedar membasuh bagian-bagian tubuh dengan air, tetapi juga bisa menjaga kesehatan dan mencegah berbagai macam penyakit. Ketika melakukan sholat 5 waktu, juga tidak sah jika tidak berwudu. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, artinya, salah seorang di antara kalian tidak akan diterima ketika masih berhadas sampai dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6954 dan Muslim nomor 225. Dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah mewajibkan kita untuk berwudu sebelum melaksanakan salat. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dengan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak menghendaki menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Dalam agama Islam, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dalam buku Kedahsyatan Wudu oleh Dr. Andas Muhari Karjono, berwudu juga dapat menggugurkan dosa, sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, tatkala ia membasuh wajahnya, keluarlah dari wajahnya seluruh dosa yang dilakukannya, matanya bersamaan dengan air itu atau dengan tetesan terakhirnya. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar seluruh dosa yang dilakukan dengan tangannya bersamaan dengan air itu atau tetesan air yang terakhir. Apabila dia membasuh dua kakinya, maka keluarlah seluruh dosa yang telah dilangkahkan oleh kakinya bersama air atau tetesan yang terakhir, sehingga dia selesai wudu dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Manfaat wudu bagi kesehatan. Wudu membersihkan kuman. Meskipun wudu tidak diresepkan sebagai obat, akan tetapi ada manfaat wudu secara medis, yaitu dapat meningkatkan kesehatan manusia. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kita menyentuh berbagai hal saat beraktivitas. Sehingga jika rajin berwudu, sudah pasti mencuci tangan sehingga muka hingga air mengalir, kuman pun akan hilang. Tindakan awal yang dilakukan ketika berwudu adalah membasuh telapak tangan. Ini sudah jelas manfaatnya, karena membasuh tangan bisa mengusir kuman-kuman yang menempel. Lalu ketika kita berkumur, juga akan membersihkan mulut dari kuman. Dengan berkumur ketika wudu, maka akan membebaskan mulut dari kuman-kuman yang permanen atau tetap yang berada di air liur, di atas permukaan gigi dan lidah serta seluruh bagian mulut. Tidak hanya itu, berkumur saat wudu juga bisa menjaga dari berbagai penyakit gusi dan radangnya, dari kerusakan gigi, serta memperkuat otot-otot mulut dan wajah, serta melindunginya dari infeksi saluran pernapasan. Tindakan berikutnya adalah istinsyak atau menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Ini juga memiliki manfaat secara medis untuk membersihkan hidung dari kuman yang ada di dalamnya. Orang yang senantiasa berwudu dengan baik, maka hidung mereka akan benar-benar terbebas dari segala kuman yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, serta mencegah kuman berpindah atau masuk ke dalam sistem pernapasan. Dari sudut pandang pengobatan secara medis oleh Muhtar Salem dalam bukunya berjudul Prayer, a Spot for the Body and Soul,
sholat, olahraga untuk jasmani dan rohani, menjelaskan bahwa wudhu bisa mencegah kanker kulit. Jenis kanker ini lebih banyak disebabkan karena terpaparkan kulit oleh bahan-bahan kimia yang menempel setiap hari dan terserap oleh kulit. Membersihkannya dengan air wudhu minimal 5 kali sehari. Jadi salah satu cara efektif untuk mencegahnya. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Wudhu melindungi, membersihkan dan memberikan kesegaran pada kulit wajah dari kerutan. Berikutnya, ketika membasuh wajah maka dapat membersihkan serta memberikan kesegaran pada kulit wajah. Dengan membasuh wajah tersebut akan membebaskan wajah dari kuman-kuman dan debu. Tidak hanya itu, manfaat lain yang diperoleh yaitu terlindungnya kulit wajah dari infeksi bermacam-macam yang dapat menyebabkan masalah kulit wajah seperti jerawat, komedo dan lain sebagainya. Selain itu, berwudu juga bisa mengurangi depresi pada wajah, membantu peremajaan kulit, serta membantu kulit kita untuk bernapas. Berwudu dengan cara membasuh wajah ternyata bisa melindungi wajah dari kerutan. Membasuh wajah bisa meremajakan sel-sel kulit wajah dan membantu cegah keriput. Selain itu, kita juga disarankan untuk berwudu sebelum tidur. Hal ini termasuk sunnah Rasulullah yang tujuannya agar setiap muslim dalam kondisi suci di setiap keadaan, meskipun saat tidur. Tentang sunnah ini Rasulullah telah menjelaskan dalam sabda beliau yang diriwayatkan sahabat Al-Barra bin Azib, bahwasanya beliau berkata, apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah, sebagaimana wudumu untuk salat. Hadis riwayat Bukhari nomor 6311 dan Muslim nomor 2710. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Wudu mencegah masalah kesehatan. Manfaat wudu secara medis salah satunya adalah pencegahan mulut dari penyakit. Selama berwudu dan ketika berkumur-kumur dapat membantu hilangkan partikel makanan dan bakteri dari mulut. Tidak hanya itu, berkumur saat wudu juga bisa, menurut penelitian yang diterbitkan dalam Clinical Microbiology Review Journal dengan judul Penyakit Sistemik yang disebabkan oleh infeksi oral, telah menemukan hubungan antara kurangnya penyakit sistemik dengan kesehatan mulut. Penyakit sistemik ini termasuk penyakit kardiovaskular, osteoporosis, pneumonia, hingga komplikasi terkait diabetes. Ketika berwudu, ada istilah istinsyak. Istinsyak adalah sunnah dalam wudu, yaitu menghirup air ke dalam rongga hidung. Dalam dunia kesehatan, istinsyak sama halnya dengan nasal irrigation, yang berarti mencuci rongga hidung dari segala macam kotoran yang ada di dalamnya, mulai dari debu hingga bakteri. Dikutip dari Detik Health beberapa waktu lalu, Dr. Bagas Wicaksono mengatakan, itu bisa membantu mencuci semua kuman-kuman atau alergi yang kayak debu ataupun bakteri ataupun virus dari hidung. Kalau dalam sehari kita melakukan sholat 5 waktu dan setiap berwudu beristinsyak sebanyak 3 kali, maka dalam sehari kita sudah membersihkan rongga hidung sebanyak 15 kali. Jika rongga hidung bersih, kita tentu akan terhindar dari berbagai penyakit saluran pernapasan seperti influenza hingga infeksi saluran pernapasan akut. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Wudu melancarkan peredaran darah dan menghilangkan sisa keringat di kulit. Selanjutnya, membasuh kedua tangan serta wajah ketika berwudu bisa menghilangkan sisa-sisa keringat yang menumpuk di permukaan kulit, serta bisa membuat kulit dapat bernapas dengan baik. Menurut pakar ilmuwan, membasuh kedua tangan dapat membuang energi buruk yang ada di dalam tubuh manusia melalui ujung jari yang dialiri air. Pada tangan sampai siku juga terdapat titik akupuntur yang bisa menyembuhkan penyakit pada dada, paru-paru, tenggorokan, lambung, dan anggota gerak lainnya. Selain itu, titik-titik tersebut juga menghilangkan rasa cemas.
Dikutip dalam buku Dahsyatnya Terapi Wudhu oleh Muhammad Syafi'i Al-Bartani, berwudhu yang dilakukan secara teratur bisa membantu lancarkan peredaran darah. Saat kulit bersentuhan dengan air, maka akan terjadi normalisasi suhu tubuh karena bertemunya suhu panas dalam tubuh dengan suhu dingin air. Tubuh menjadi sejuk dan peredaran lancar. Ketika peredaran tubuh lancar, maka kerja jantung menjadi optimal. Hal ini mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah dan menghindarkan tubuh dari resiko serangan jantung. Kerabat dengar Radio Suara Banjar, rahimakumullah. Wudhu membuat otak lebih jernih, merangsang titik pendengaran dan keseimbangan telinga, sehingga mudah berkonsentrasi. Langkah selanjutnya membasuh sebagian kepala atau rambut. Ketika wudhu juga dipercaya dapat membuat otak menjadi lebih jernih dalam berpikir, mempertajam ingatan, mencegah kerontokan rambut, serta bisa terhindar dari penyakit pikun. Hal ini bisa terjadi karena pada area tersebut terdapat titik-titik yang berhubungan dengan otak dan syaraf manusia. Langkah membasuh kedua telinga dalam gerakan wudhu berarti membersihkan telinga dari kotoran, debu dan kuman yang menempel pada daun telinga dan lekukan-lekukannya. Selain itu, membersihkan telinga juga bisa merangsang titik pendengaran dan keseimbangan telinga. Dengan membasuh telinga ketika berwudhu tentu akan berpengaruh baik terhadap fungsi organ dalam. Adapun lingkaran luar menggambarkan punggung. Pemijatannya juga seolah menstimulasi punggung dan ruas-ruas tulang belakang. Kerabat dengar Suara Banjar, rahimakumullah. Saat berwudhu, kita diwajibkan mengusap kepala dengan air. Ini akan memberikan efek segar pada kepala yang membuat pikiran menjadi tenang dan mudah berkonsentrasi. Para ahli saraf menyebutkan bahwa air wudhu yang mendinginkan ujung-ujung saraf jari tangan dan jari kaki dapat mempengaruhi konsentrasi dan pikiran. Langkah terakhir adalah membasuh kaki disertai pijatan. Ternyata bermanfaat secara medis untuk melindungi kulit dari area kaki dan serangan jamur. Tidak hanya itu, gerakan ini juga dapat mencegah datangnya berbagai penyakit kulit di area ini. Pijatan tersebut juga mengaktifkan kembali aliran darah di pembuluh darah di bawah kulit. Orang yang membasuh kaki sampai telapak kaki dengan air dapat memunculkan perasaan tenang dan nyaman ketika telah selesai wudhu. Tentu saja hal ini bisa membuat orang tersebut terbebas dari bertumpuknya emosi yang buruk. Kerabat dengar, rahimakumullah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan dapat kita melaksanakannya. Untuk itu marilah kita berdoa bersama. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Yang terbaik menurut Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya mujibas sa'ilin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru datangnya dari kami pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan khilaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.